Baik saudara, firman Tuhan dengan tema belajar percaya akan saya bagikan dan kita akan belajar tentang Lazarus yang dibangkitkan. Mari kita baca dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 5. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Saudara, mari kita belajar dari cara Yesus merespon ketika ia mendengar bahwa Lazarus sedang sakit. Dikatakan dalam ayat 4, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Bagaimana sikap atau respon kita terhadap masalah atau pergumulan hidup yang terjadi dalam hidup kita. Tidak jarang kita mulai menciptakan pemikiran-pemikiran sendiri. Kita punya asumsi sendiri yang seringkali membuat kita menjadi panik, takut, cemas, punya rasa khawatir yang berlebihan. Padahal sikap atau respon yang seperti ini, yang negatif, justru akan melemahkan iman kita dan sekaligus menunjukkan rasa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Daripada kita memperkatakan hal-hal yang negatif, yang justru melemahkan iman kita, mari kita lakukan yang sebaliknya. Mari kita katakan hal-hal yang positif. Kita perkatakan firman Tuhan. Kita perkatakan kebenaran akan firman Tuhan. Mari saudara, kita belajar percaya kepada Tuhan dan kuasa-Nya. Karena dengan belajar percaya, ini sungguh menunjukkan bahwa kita punya iman. Kita tentu sering mendengar ketika Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Apa yang Yesus katakan? Terjadilah padamu menurut percayamu, menurut imanmu. Lagi pula saudara, kalau kita memberikan sikap atau respon yang negatif, ini sungguh tidak beralasan. Mari kita baca ayat ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau kita berada dalam posisinya Maria dan Marta, tentu kita maunya Yesus itu segera datang, kemudian menyembuhkan Lazarus dari penyakitnya. Bukankah ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita maunya semua itu serba cepat. Kalau sakit, maunya lekas sembuh. Kalau berdoa, kita mau Tuhan segera memberi jawaban atas doa-doa kita. Kalau kita menghadapi suatu masalah, kita maunya masalah itu segera berlalu dari hadapan kita. Dan kalau masih jomblo, maunya cepat-cepat menikah. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kata sengaja di sini bukannya tanpa makna. Artinya apa? Artinya Tuhan tahu segala pergumulan hidup kita. Tuhan tahu yang sedang ia kerjakan dan perbuat dalam hidup kita. Mari saudara belajar percaya kepada Tuhan dan kuasa-Nya. Perhatikan dan dengar baik. Tuhan selalu punya tujuan yang mulia. Bahkan ketika segala sesuatunya itu tampaknya tertunda atau terlambat. Mari kita baca ayat berikutnya.
Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Ketika Yesus mengatakan bahwa ia dan Bapa adalah satu, ini membuat murid-muridnya itu trauma akan pengalaman dilempari batu oleh orang-orang yang menolak Yesus. Itu sebabnya di ayat 8, murid-muridnya itu mencoba memperingatkan Yesus kembali. Ngapain kita ke sana? Kita pasti akan menghadapi bahaya. Tetapi peringatan yang para murid berikan justru menunjukkan rasa tidak percaya akan Yesus, bahwa ia sanggup menyelamatkan dan meluputkan mereka dari bahaya yang akan mereka hadapi kelak. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa Yesus tetap mau mengajak para murid untuk kembali lagi ke Yudea? Karena nanti Tuhan sungguh mau mengajar para muridnya untuk belajar percaya kepada Dia bahwa Dia punya kuasa. Nah, saudara, kita pun demikian. Kita diajar untuk belajar percaya kepada Tuhan atas segala pergumulan hidup yang kita hadapi saat ini. Mari kita lihat apa tanggapan Yesus atas peringatan yang diberikan oleh murid-muridnya ini. Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Apa artinya, saudara? Ketika kita sungguh hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, ketika kita berpegang penuh pada kehendak Allah, maka kita pasti akan bisa berjalan tegap. Karena apa? Karena fokus dan pandangan kita hanya tertuju kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Sebagaimana orang yang berjalan di siang hari, semuanya tampak jelas. Akan tetapi ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, seperti kalau kita berjalan di malam hari, semuanya tampak samar-samar, tampak tidak jelas, maka kita akan mudah jatuh dalam pencobaan, dalam godaan, dan dalam ketakutan. Tanggapan Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya untuk berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kemudian cerita ini berlanjut. Yesus dengan jujur berkata kepada para muridnya bahwa Lazarus telah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ayat 15 ini seolah-olah Yesus itu mau berkata seperti ini. Kalau saat itu ketika aku dengar bahwa Lazarus sakit, aku langsung pergi ke rumahnya, maka aku akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tetapi untungnya aku tidak hadir saat itu. Karena Lazarus benar-benar telah mati, maka aku akan membangkitkan dia dari kematian, sehingga kemuliaan Allah dan Anak akan dinyatakan secara sempurna. Tuhan ingin mengajarkan kepada para murid, kepada keluarga Lazarus, kepada orang-orang di Yudea, bahwa Yesus adalah Anak Allah. Ia punya kuasa atas kehidupan dan bahkan kematian. Sekali lagi, kita diajak juga untuk belajar percaya hanya kepada Yesus. Kemudian di ayat 16, apa reaksi yang diberikan oleh murid ketika Yesus berkata bahwa mereka toh tetap akan pergi ke Yudea. Nah, di sini saya menyelami ayat 16. Ketika Thomas berkata,
marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Di satu sisi, ini seperti ajakan yang positif. Kita sebagai murid Tuhan, kita diminta untuk bersikap seperti Thomas, yaitu apa? Mari kita lakukan apapun bersama Kristus. Akan tetapi, ketika saya melihat dari sudut pandang yang lain, saya mendapati bagi saya pribadi, ini seperti respon negatif yang diberikan oleh Thomas kepada Yesus. Seolah-olah dengan perkataannya Thomas ini, ia ingin mengatakan bahwa toh kita juga pada akhirnya akan kembali ke Yudea. Paling kita juga mati di sana. Toh kita juga akan dilempari batu. Ya sudah, yuk kita mati bersama Yesus. Saudara, seringkali saya juga mengalami hal yang serupa. Ketika saya merespon suatu pertanyaan dengan menggunakan iman dan percaya saya, komentar-komentar yang negatif itu terucap. Tetapi saya tidak mau mendengar komentar-komentar yang justru akan melemahkan iman saya. Jadi kalau kita mendapati respon yang negatif atas iman kita, jangan dengar. Lalu setelah Yesus dan para murid tiba di Betania, Marta segera pergi menjumpai Yesus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Yesus berkata kepada Marta, "Saudaramu Lazarus akan bangkit." Sepertinya jawaban yang Yesus berikan ini multitafsir. Kita tentu bertanya-tanya, kapan Lazarus akan bangkit? Sekarang atau nanti? Bukankah ini juga kita alami dalam hidup keseharian? Ketika saya menghadapi sebuah pergumulan, saya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, sampai kapan masalah ini akan selesai?" Seringkali Tuhan menjawab, "Sabar, sebentar lagi." Tetapi saya terus bertanya, "Tuhan, sabarnya sampai kapan? Sebentar laginya itu apakah seminggu ke depan, sebulan ke depan, atau setahun lagi?" Maka saudara, dalam menghadapi berbagai masalah atau pergumulan hidup, kita harus belajar percaya. Kita harus tetap beriman yang kuat. Nah, bicara soal iman, ini akan lebih menarik ketika kita melihat percakapan yang terjadi antara Marta dengan Yesus. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara, iman seorang Marta disempurnakan. Dari awalnya ia hanya berpikir bahwa Yesus itu sanggup melakukan mukjizat. Tetapi pada akhirnya ia sanggup mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah. Kita tahu bahwa Marta itu memiliki relasi yang erat dengan Yesus. Dan kalau kita punya relasi yang demikian erat dan kuat dengan Yesus, maka kita juga akan mempunyai iman yang semakin bertumbuh, iman yang semakin mendalam, iman yang akan semakin disempurnakan. Kita akan terus belajar untuk semakin percaya kepada Kristus. Sebab seringkali ketika kita menghadapi penderitaan atau pergumulan hidup,
yang kita pakai adalah logika. Di satu sisi kita tetap beriman, kita tetap percaya kepada Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan kita bisa menyangkal iman kita. Contohnya, dalam perikop ini sudah dikatakan bahwa Marta berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias." Marta percaya juga bahwa Yesus itu sanggup melakukan mukjizat. Akan tetapi, ketika Yesus meminta orang untuk membuka tutup kuburnya Lazarus, Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, dia sudah dikubur 4 hari, sudah bau." Ini saudara yang saya maksud. Di satu sisi kita tetap percaya kepada Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan kita menyangkal iman kita. Mengapa? Karena kita melihat kenyataan yang terjadi. Misalnya ketika seseorang sakit dan tidak kunjung sembuh, ia melihat fakta bahwa penyakitnya terlalu berat untuk disembuhkan. Maka ya sudah, saya tetap percaya kepada Tuhan, tetapi saya tidak akan sembuh. Itu. Satu sisi dia percaya, tetapi di sisi lain dia menyangkal imannya. Maka mari saudara, kita tetap belajar percaya. Jangan pernah kita percaya, tapi kata-kata kita, perbuatan kita menunjukkan bahwa kita menyangkal iman kita. Akan tetapi akan berbeda halnya kalau kita mencoba menghadapi suatu penderitaan atau pergumulan hidup dengan iman, dengan kacamata yang berbeda, yaitu ketika kita tetap percaya kepada Kristus, ketika pikiran kita tetap berfokus kepada Tuhan dan kuasa-Nya, maka iman kita, kasih kita, dan pengharapan kita akan semakin bertumbuh. Kita akan mengalami kebangkitan rohani. Itu tentang Marta. Mari kita lihat bagaimana respon Maria. Kita tahu di ayat 32, Maria ketika menjumpai Yesus, ia langsung tersungkur di depan kaki Tuhan. Ayat 33 berkata, ketika Yesus melihat Marta menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Saudara, Yesus sangat mengasihi Maria. Begitu pula Maria sangat mengasihi Yesus. Tuhan pernah berkata begini kepada salah seorang kudus ya, "Kalau kamu tahu seberapa besar aku mencintaimu, kamu akan mati karena sukacita." Pertanyaan saya, apakah dalam segala hal, dalam suka atau duka, untung dan malang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, apakah kita selalu merasakan bahwa Yesus sungguh mengasihi kita? Kalau jawaban kita adalah ya, pastinya dalam menghadapi apapun, pergumulan kita, sakit penyakit kita, kemiskinan kita, atau apapun itu, kita tidak akan pernah punya hati yang marah sama Tuhan, menaruh rasa jengkel atau kecewa kita kepada Tuhan. Kalau ada orang yang marah sama Tuhan, saya mau bertanya balik, apa salah Tuhan? Saudara, mari kita berusaha membuat hati Tuhan untuk jatuh hati kepada kita. Seperti ketika Tuhan mengasihi keluarga Lazarus. Betapa indahnya bukan? Kasih yang Tuhan berikan kepada mereka. Caranya bagaimana? Belajar percaya dengan sepenuh hati kita akan Tuhan dan kuasa-Nya. Saudara, kepercayaan itu seperti jantung atau pusat dari sebuah relasi. Bagaimana iman kita kepada Tuhan itu merupakan ukuran dari relasi kita
dengan Tuhan, maka kita diminta untuk menyingkirkan segala penghalang yang bisa membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Entah itu respon-respon yang negatif yang muncul dari diri sendiri, ataupun dari orang-orang lain, atau bahkan orang-orang terdekat kita. Saudara, ketika kita belajar untuk menjadi percaya, artinya kita itu berusaha menempatkan hidup kita di dalam tangan Tuhan dengan tanpa syarat. Artinya apa? Kalau kita menghadapi berbagai hal yang tidak mengenakan, berbagai kepedihan, ketidakbahagiaan, apapun itu, kita tetap bisa mengucap syukur dan kita tetap bisa mengakui bahwa Tuhan sangat baik, bahwa Tuhan selalu dan selamanya akan tetap baik. Mari kita hidupkan hal-hal yang menjadi keyakinan dalam pikiran kita, sebab apa yang menjadi keyakinan kita, itulah yang akan menentukan tindakan kita. Saya ulangi, apa yang menjadi keyakinan dalam pikiran kita, itulah yang akan menentukan tindakan kita. Sebagai contoh, waktu saya masih kecil, kalau saya duduk dekat pintu, ibu saya itu melarang, Linda, gak boleh duduk dekat pintu. Saya bertanya balik, kenapa Mami? Ibu saya bilang, nanti susah jodoh. Kita sebagai orang beriman, kadang-kadang pikiran kita itu diracuni atau dicekoki dengan hal-hal yang tahayul. Kita harus beginilah, kita harus begitulah. Ukuran yang menjadi patokan itu bukan lagi tentang firman Tuhan. Maka hidupkan kebenaran, hidupkan firman Tuhan dalam pikiran kita. Isi pikiran kita hanya dengan kebenaran akan firman Tuhan. Jangan mau percaya dengan hal-hal yang diukur benar oleh dunia. Tetapi standar kita adalah firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Segala firman-Nya adalah kebenaran bagi kita yang mau belajar percaya kepada Tuhan. Hidupkan kebenaran dalam pikiran kita. Hidupkan keyakinan akan kebenaran firman Tuhan dalam pikiran kita. Maka saya ingin mengajak saudara untuk melakukan 3 hal ini supaya kita terus berani untuk belajar percaya kepada Tuhan. Yang pertama, mengenal Yesus lebih dalam. Caranya bagaimana? Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita diminta untuk memperkatakan firman Tuhan. Hidupkan itu dalam pikiran kita. Kita diminta untuk renungkan firman Tuhan siang dan malam. Setiap hari baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Perkatakan itu. Jangan bangun hal-hal yang negatif. Tetapi kita mau terus belajar percaya kepada Kristus akan firman-Nya. Maka buang segala racun dalam pikiran ini. Ketika saudara sakit tidak kunjung sembuh, buang segala racun, saya akan mati. Tuhan tidak akan menyembuhkan saya. Buang segala racun itu. Perkatakan firman Tuhan, hidupkan firman Tuhan dalam jiwa kita, dalam iman kita, dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, untuk kita belajar percaya kepada Tuhan adalah selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup pengalaman kita keseharian. Mari kita terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hal-hal yang kecil maupun yang besar. Sehingga kalau kita mengalami suatu pencobaan atau pergumulan yang berat, itu tidak akan melemahkan kita, tetapi akan membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh amat baik. Cara yang ketiga supaya kita belajar percaya kepada Tuhan adalah mengucap syukur atas segala hal yang kita alami. Mari kita belajar untuk mencintai Tuhan tanpa syarat.
apapun yang terjadi, mari kita katakan, Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau. Mari saudara, kita buat Tuhan jatuh hati pada kita, supaya kasih-Nya makin sempurna, kasih-Nya makin berlimpah. Dan hal yang keempat, supaya kita belajar percaya kepada Tuhan adalah berdoa. Sekalipun pergumulan hidup masih terus kita hadapi, tetaplah berdoa. Jangan tinggalkan doa, karena kuasa doa itu besar sekali. Saudara, sebagai penutup dari kisah perikop Lazarus yang dibangkitkan, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dan kuasa-Nya. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Mari kita belajar menghidupkan kebenaran firman Tuhan dalam pikiran-pikiran kita, supaya kita makin percaya kepada Tuhan. Saya sangat tertarik ketika membaca perkataan yang diucapkan oleh Santo Thomas Aquinas. Bagi orang yang memiliki iman, tidak ada penjelasan yang diperlukan. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, tidak ada penjelasan yang mungkin. Mari saudara, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus, karena Ia sanggup melakukan segala hal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk semua hal yang tampaknya tidak ada jalan keluar, tetapi saudara tetap pegang iman kita, tetap pegang tangan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini kita juga akan semakin diberkati oleh sebuah kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Siska Sarimutia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Sis Linda. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya Siska. Malam ini saya mau memberi kesaksian tentang mujizat Tuhan untuk anak kami, Alexander Richard. Anak kami ini anak pertama. Dia terlahir dalam kondisi CP itu cerebral palsy. Jadi kalau Bapak Ibu yang biasa ke gereja mungkin pernah melihat, dia selalu duduk di kursi roda. Segala aktivitasnya itu masih dibantu, jadi belum bisa apa-apa. Ceritanya pertengahan Desember tahun 2020, Richard itu sakit panas, terus muntah-muntah. Kami pikir hanya demam biasa. Lalu kami bawa ke rumah sakit, bolak-balik rumah sakit 2 kali. Yang terakhir tanggal 17 Desember, dia masuk itu masih panas, terus keadaan muntah dan susah pipis. Itu sih udah mulai curiga. Terus akhirnya dokter cek-cek darah, dokter bilang, oh ada masalah di hati, ada kerusakan di hati, dikenalin sama dokter hati. Tapi setelah 1-2 hari obat masuk, masih tidak bisa pipis juga. Akhirnya tanggal 20 Desember, dicek ulang, periksa darah ulang untuk kreatinin, ginjal, fungsi ginjalnya. Ternyata fungsi ginjalnya itu udah bermasalah, harusnya kreatinin itu di bawah 1. Saya kan nggak ngerti, dokter bilang ini udah parah. Saya lihat, kenapa dok? Ini hasil kreatininnya kan dokter sudah 9,7. Harusnya di bawah 1. Saya kaget, saya bingung, saya berasa berada di titik 0 ya. Terus dokter bilang harus segera cuci darah. Oke, saya bilang nggak masalah dok cuci darah. Terus diusahakan cuci darah di bedside. Tapi karena dia masih anak-anak, di sana belum ada alatnya. Jadi tanggal 22 Desember, saya ingat benar pada saat dia ulang tahun, dokter yang merawatnya, dokter Jo bilang, kita pindahkan aja Bu ke RSCM. Kenapa harus pindah ke sana dok? Karena yang punya alat cuci darah itu cuma di RSCM, kata dokter.
Terus bagaimana pindahnya dok? Harus pakai ambulans. Mereka tidak terima transfer pindahan pasien karena lagi pandemik. Waktu itu kan baru pandemik pertama kan, lagi tinggi-tingginya juga, Desember. Jadi saya harus gimana dok? Kamu harus bawa mobil sendiri, bawa ini anak ke sana, nanti ada teman saya di sana yang menerima dia. Wah, saya takut dong, karena kan dia nafas masih dibantu oksigen. Terus saturasinya masih naik turun, jantungnya juga belum itu. Dokter bilang berangkat. Terus saya tanya sama suami saya, sama istri saya, gimana? Mereka bilang, ya sudahlah, kita berangkat aja. Kita serahin aja semuanya sama Tuhan. Yang penting kita berusaha, kita beri yang terbaik. Udah, akhirnya kami jalan. 1,5 jam di jalan, akhirnya sesampainya di RSCM diterima, tetapi karena masa pandemik dan Richard ada masalah paru-paru, dia masuk ruang isolasi. Jadi mereka bilangnya pasca COVID. Jadi anak saya dijemput tapi pakai APD, dimasukkan ke ruang Kiara. Di RSCM namanya ruang Kiara, itu untuk anak-anak pasca COVID, dan semua yang pasien COVID di sana, tapi dipisahin. Jadi yang COVID, yang belum COVID, sampai nunggu hasil tes PCR 2 kali. Setelah di Kiara, ternyata karena nafasnya terganggu, dia langsung dimasukkan ke ICU sama dokter jaga. Dia bilang, kita langsung masukin ICU ya Bu, tapi tidak boleh dijaga, karena kan ini ruangan pasca COVID. Jadi harus ditinggal. Nah, karena kreatininnya udah tinggi, 9,7, akhirnya dokter bilang, kita masukin ICU, tapi tetap akan melakukan cuci darah. Tapi dokter, karena nggak bisa dijenguk, jadi kami cuma bisa melihat dia lewat VC, jadi pakai video call, jadi kita melihat kondisinya. Dokter pada saat itu minta izin sama saya, boleh Bu pasang intubasi, berarti ventilator, alat bantu nafas dong. Saya bilang, kenapa dok? Dia nafasnya tidak stabil, sedangkan ini harus cuci darah. Kalau cuci darah nafas nggak stabil, takutnya loss. Aduh, saya bilang. Terus saya bilang, gimana ya? Terus saya bilang, ya sudahlah, sebenarnya saya menghindari itu, karena kan itu alat bantu nafas. Sebab ada teman dokter saya yang bilang, kalau udah pakai alat bantu nafas, anak-anak kayak gini suka lupa bernafas kembali. Jadi alat bantu nafas itu akan nyantol terus. Tapi demi kebaikan dia harus cuci darah, oke, saya okein. Udah, akhirnya dilakukan cuci darah. Selama 9 hari di ruang isolasi, tanpa ditemani, dan kami berdoa lagi, ya Tuhan menyertailah. Tuhan tolong lindungi dan jaga Richard. Karena saya nggak bisa masuk sama sekali. Cuma lewat video call aja. Terus tanggal 31 Desember, ada berita baik, akhirnya dia boleh keluar dari ruang ICU itu, dan juga sudah di PCR 2 kali negatif. Jadi oke, bisa boleh pindah ruang perawatan. Akhirnya dicabut intubasinya, ventilatornya, pindah ke ruang perawatan. Itu tanggal 31 Desember, jadi dia 9 hari di ruang isolasi. Terus saya udah girang nih, 1-2 hari bisa pulang lah. Terus ya paling rawat jalan lah untuk cuci darahnya kan, karena masih 1 minggu masih 3 kali untuk stabilin ginjalnya menurut dokter. Tapi saya tanya kesembuhannya bagaimana, dokter belum bisa kasih jawaban. Dokter bilang, karena saya tidak tahu ini ginjalnya karena apa, infeksi, kuman, atau memang sudah kronis gitu. Jadi dokter belum ngomong apa-apa. Ya sudah, akhirnya tanggal 31 Januari sore ya, dia tuh HD cuci darah. Setelah cuci darah, malamnya jam 10, kok saya melihat dia kayaknya susah napas, sesak napas. Kayak orang gitu ya. Terus saya cek saturasinya, turun terus sampai 80, sampai di bawah 70. Saya panik, saya panggil dokter jaga dong. Akhirnya dokter jaga bilang, coba kita itu dulu, suction, dikeluarin slamnya. Nggak bisa juga, akhirnya turun. Karena kritis, jadi dokter jaga itu lari mengambil alat bersama dokter-dokter jaga yang lain, karena takut tidak keburu, arusnya akhirnya dipasang lagi ventilator, alat bantu napas. Harusnya alat itu dipasang di ruang ICU, tapi karena takut tidak keburu, jadi dokter melarikan alat ke ruang perawatan. Karena sudah turun terus kondisinya, dan saya suruh tunggu di depan. Saya bergumul, saya bingung. Saya cuma bisa diem.
Mau nangis juga udah nggak bisa. Jadi saya cuma diem, duduk aja. Saya cuma ngomong sama Tuhan, kalau emang Tuhan mau menyelamatkan dia, selamatkan. Tapi kalau Tuhan mau ambil, saya berserah. Terus akhirnya selama nunggu kurang lebih 2 jam lebih, hampir jam 1 pagi, jam 2 dini hari, alatnya berhasil dipasang. Dokter bilang, Bu, sudah dipasang, ayo kita pindah ke ICU. Itu code blue pertama bagi Richard. Akhirnya kita pindah ke ICU. Selama di ICU juga saya nggak boleh jenguk kecuali dipanggil dokter karena lagi pandemik. Jadi semua orang nggak boleh masuk ke ruangan ICU kecuali dokter panggil, mau ngomong baru kita masuk. Kalau nggak bisa. Tapi saya ada kesempatan karena kan dia harus HD itu cuci darah 1 minggu 3 kali. Nah pada saat HD itu saya ketemu suster-suster yang baik. Mereka memberi saya waktu untuk menemani. 1 kali HD itu 3 jam ya. Jadi selama 3 jam itu saya bisa berpegangan tangan sama dia. Bisikin kupingnya doa-doa. Terus saya masuk juga bawa air suci. Saya pakaiin tangan saya ditaruh, saya balurin dari atas kepala sampai ujung kaki. Setiap kali 1 minggu 3 kali, kalau saya ketemu dia, saya melakukan hal yang sama. Saya mohon mujizat dari Tuhan. Lalu setelah itu, 4 hari kemudian dokter kasih kabar baik lagi, Bu, hasil toraks bagus, jadi paru-parunya yang samar-samar itu yang kena putih-putih udah nggak ada katanya. Jadi ventilator kita cabut ya katanya. Jadi boleh pindah ke ruang biasa. Itu dokter ngomong hari Kamis, Jumat pagi saya sudah nginap di rumah sakit sama cici saya tuh untuk pindah-pindah ke ruangan. Tapi karena dari pagi sampai malam ruangan nggak ada, penuh sekali, Richard nggak bisa pindah. Itu hari Jumat. Setelah 1 minggu di ICU, itu hari Jumat, dia nggak bisa pindah. Terus saya bilang, gimana ya dok, nggak bisa pindah? Ya udah sabar aja Bu, di ICU dulu, karena ICU-nya juga penuh. Dia bilang, setelah Richard keluar itu harus ada anak yang masuk lagi. Ya udah saya bilang. Nah jam 11 malam itu saya dipanggil, saya pikir dapat kamar, saya naik. Begitu saya naik, dokter bilang, Bu maaf. Kenapa dok? Maaf banget, kenapa? Richard turun lagi, dia bilang. Jadi gagal nafas kembali. Saya sampai bingung, kenapa bisa begitu? Saya bilang, kok bisa? Saya bilang, kan kemarin udah nafasnya bagus. Alat oksigen juga semua udah dicabut, tinggal pindah kamar. Kenapa dok bisa begitu? Ya kita juga nggak tahu Bu, tanya. Jadi maaf ya Bu, kami harus melakukan intubasi kembali. Karena kalau kita nggak melakukan intubasi, loss. Code blue yang kedua. Saya bingung. Cuma kata cici saya, ya sudahlah, kita pasrahkan aja sama Tuhan. Pasti ada sesuatu di balik ini semua yang kita nggak tahu. Mungkin ada Tuhan rencanakan sesuatu. Akhirnya setelah itu lewat, besok paginya saya mencerna. Ci, coba deh, saya bilang. Kalau kita Jumat pagi itu jadi pindah ke ruang biasa, bisa dipikir nggak pada saat kita di ruang perawatan seperti kemarin, dia lost napas lagi, kita nggak bisa masuk ruang ICU. Karena ruang ICU itu semua penuh. Jadi saya mulai menyimak dan mengerti kenapa Tuhan menahan dia dari pagi sampai malam tidak dapat ruang kamar perawatan. Karena dia akan down kembali. Itu yang saya tahu. Dan ibu-ibu juga di ruang HD bilang, untung loh Bu nggak pindah karena ICU penuh dan nggak ada yang bisa masuk. Jadi semua waiting list. Dan itu semua pakai alat bantu ICU semua di ruang perawatan. Kalau Richard pindah coba, saya nggak ngerti gimana nasibnya. Terus karena sudah 2 kali intubasi, nah yang kali ini yang terlama karena dia harus 2 minggu di dalam ruang ICU karena nafasnya agak susah sampai dilakukan apalah itu, saya udah lupa deh istilahnya. Nah, terus akhirnya dokter bilang inhalasi itu nggak boleh dipasang lebih dari 14 hari atau 10 hari gitu dokter bilang. Jadi kalau memang dia benar-benar nafasnya tidak bisa normal lagi, jadi
kami akan melakukan tracheotomy. Tracheotomy itu dibolongin di sini di leher. Jadi alat bantu nafasnya masuk dari leher. Jadi masuk ke dalam. Saya saat itu cuma bilang iya aja deh. Iya dok. Yang penting anak saya selamat dulu deh. Saya cuma bilang iya dok. Ya Bu ya, Ibu nggak usah takut, dia bilang, karena ini udah banyak kok yang pakai dan gak ada masalah, mereka bisa pakai kemana-mana. Ya cuma saya bingung aja gitu dan nggak bisa mikir kenapa anak saya harus banyak alat, udah makan, kalau dipasang ini lagi satu, alat HD cuci darah di sini, terus alat pipis, saya nggak ngerti. Terus akhirnya karena saya bingung, udah masuk ICU, dulu kedua, saya masih ingat itu tanggal 11 Januari ya. Saya WA-an sama Cik Evita, terus saya WA-an juga sama Ibu Laneke. Ibu Laneke itu pimpinan of Lihan, tempat kokoh terapi selama ini. Dan beliau berdua bilang sama saya, ayo kita berdoa, tapi kamu jangan berkeras hati. Pasrah dan serahkan semuanya, boleh terjadi seturut kehendak Tuhan. Saya bilang saya udah berdoa, iya, tapi jangan berkeras hati, karena selama ini saya berdoanya memohon. Menurut kehendak saya mintanya sembuh. Tapi saya nggak pernah ngomong, Tuhan terjadilah pada Richard menurut kehendak-Mu, enggak. Dan akhirnya Bu Laneke juga ngajak saya bersama komunitas HKTY, kalau itu doa novena 9 hari doa novena kepada Santo Yusuf. Saya bilang, oke Bu, kita doa ya, nanti setiap jam 9 kita berdoa bersama-sama bareng bersama komunitas. Akhirnya saya berdoa novena, semua doa, misa segala macam, pagi juga saya lakukan. Akhirnya puji Tuhan, novena hari ke-8 doa saya terjawab. Dokter panggil saya pikir anak saya mau pasang tracheotomy. Ternyata dokter bilang, Bu, dokter ketawa-ketawa, berarti berita baik. Saya bilang, kenapa dok? Bu, alhamdulillah, kan dokternya semua muslim, alhamdulillah ya, ini anak ibu ternyata nggak perlu pasang alat, dia sudah bisa bernafas sendiri, katanya. Waduh, saya kaget, saya bilang, aduh, puji Tuhan. Saya ngomong langsung sama dokter, puji Tuhan ya dok, anak saya akhirnya bisa bernafas lagi sendiri. Iya Bu, katanya, alhamdulillah ya Bu, semoga terus seperti ini, bertahan, dia bilang. Akhirnya setelah itu hari ke-8 doa saya terkabul, 3 hari kemudian masuk ruang perawatan. Dan itu masuk ruang perawatan selama 5 hari. HD tetap berjalan. Habis itu boleh pulang ke rumah. Nah, satu lagi, terus akhirnya sewaktu mau pulang juga kami ada kesulitan keuangan. Karena terlalu lama di rumah sakit, apalagi di ruang ICU selama 3 minggu, itu biayanya membengkak sekali sampai ratusan juta. Saya bingung harus gimana. Tapi kan sekali lagi ya Tuhan bekerja. Saya berdoa lagi, Tuhan ini gimana ya? Saya keluar hari Selasa, kalau nggak salah tanggal 26 Januari. Tuhan, saya mau keluar besok. Tapi kami tidak memegang uang sedikit pun. Apa yang harus saya lakukan? Sekali lagi Tuhan menunjuk seorang dokter, namanya Dokter Esa. Dokter itu baik, dia pegang kokoh juga. Dia dokter ahli ginjal juga. Temannya Dokter Eka, yang kepala pimpinan dokter ginjal yang pegang Richard juga. Dia bilang, Ibu coba suami Ibu ngadep ke kasir. Di situ nanti ada penjamin. Saya nggak ngerti, apa itu penjamin? Terus akhirnya saya bilang sama suami saya, Naftali, coba deh kamu ke sana, kamu lihat bagaimana. Akhirnya suami saya ke sana. Ternyata mereka bekerja sama dengan kitabisa.com. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian tahun lalu pernah mendapat share link-nya ya. Yang kitabisa.com itu untuk Richard menggalang dana. Kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan kasihnya yang sudah diberikan kepada keluarga kami. Jadi sharing itu membantu sekali. Mereka memberi kami waktu 3 bulan untuk mengumpulkan dana. Jadi kami boleh pulang dengan menaruh KTP. Jadi Naftali cuma menaruh KTP-nya, tanda tangan, kita boleh pulang. Itu kan
mustahil ya, ratusan juta ditinggal begitu aja, kita cuma taruh KTP, jadi pakai penjaminnya kitabisa.com, kita dikasih waktu 3 bulan. Akhirnya saya bagi share link itu ya, ke teman-teman sekalian. Waktu 3 bulan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan hanya mengizinkan 3 minggu saja, dana sudah terkumpul. Dan rumah sakit bisa kita lunasi dalam waktu 3 minggu. Saya juga kaget dan saya nggak menyangka gitu. Saya waktu pertama kali dikasih waktu 3 bulan, saya bilang sama Naftali, 3 bulan? Bisa gak ya ratusan juta begini 3 bulan? Saya bilang, kita nggak kenal sama orang yang kita share link. Ya sudah, kita berdoa aja. Kalau setelah 3 bulan belum sampai, ya kita nanti nego lagi lah gimana sisa rumah sakit. Ternyata Tuhan nggak mau. Tuhan hanya memberikan kami 3 minggu, dan uang ratusan juta itu sudah terbayar. Jadi kami tidak punya utang lagi di rumah sakit. Akhirnya mereka bilang, oke Bu, kami tutup linknya, dan sudah dilunasi. Saya puji syukur banget sama Tuhan, karena Tuhan banyak membantu. Lalu setelah pulang ke rumah, Richard tetap HD, jadi saya bolak-balik ke rumah sakit, cuci darah, tapi berkurang seminggu 2 kali. Terus dokter melakukan lab, dan sekali lagi berkat doa dari keluarga dan teman-teman semuanya, akhirnya berita baik. Setelah hasil lab 3 kali baik, dokter bilang, Bu, alat dicabut. Sampai apa nanya berulang-ulang, apa Dok? Alat dicabut. Alat apa nih Dok? Alat cuci darah dicabut. Karena sudah nggak perlu cuci darah. Kenapa Dok? Ini kreatininnya bagus terus. Kreatininnya kembali normal, semuanya normal. Akhirnya tanggal 28 Februari, alat cuci darah dicabut. Dan Richard nggak perlu cuci darah lagi. Nah, akhirnya satu persatu dicabut. Mula-mula alat pipis, kateter dicabut, terus alat cuci darah akhir Februari dicabut, dipasang di sini. Akhirnya operasi besar lagi harus dicabut. Lalu bulan April alat makannya yang disonde sini juga dicabut. Dan Richard sekarang sudah kembali makan normal. Semuanya benar-benar Tuhan pulihkan, mulai dari paru yang bermasalah, ginjal, bahkan spastiknya juga sekarang mulai berkurang. Dan Richard sekarang bertumbuh dalam arti dia bertambah tinggi. Dulu kecil banget mungil, mungkin kalau yang sering ke gereja suka lihat dia kecil kan, maksudnya kok segitu-segitu aja gitu. Saya juga melihatnya seperti itu, dan 2 tahun lalu juga dokter udah memvonis dia sebagai anak yang gagal tumbuh karena kondisinya. Tapi Tuhan menjamah dan memulihkannya. Semuanya Tuhan pulihkan, dan juga dia sekarang responnya juga bagus. Apabila kita ajak bicara atau bermain, dia sekarang gitu. Jadi tanggap sekali. Dulu kan cuma diam bengong gitu. Sekarang enggak, itu benar-benar Tuhan berikan. Oh ya, satu lagi, oksigen. Dulu waktu pulang itu dia masih pakai oksigen. Nah, satu malam juga saya bertanya sama Tuhan. Saya selama Richard sakit itu saya selalu bertanya sama Tuhan, kenapa? Kapan selesainya? Saya bertanya, kapan ini oksigen dicabut? Karena bergantung sama oksigen, itu kan susah banget ya, kalau kita mau kemana-mana harus bawa oksigen. Harus kemana-mana. Suatu malam, dia napasnya sesak, saya pakai oksigen dong. Saya pakai oksigen, saya ketiduran. Naftali juga ketiduran. Sampai pagi terus saya lihat, terus Naftali bilang, ini oksigen nggak nyala loh semalaman. Hah? Saya bilang, serius? Tapi dia nafas. Dia bilang, iya. Terus kita cek benar, oksigennya habis. Terus tapi saya lihat kondisinya oke-oke aja. Terus dia nafas dengan santainya. Oh, ternyata dia sudah bisa nafas sendiri. Nah, dari situ saya udah nggak pakai oksigen lagi. Nah, akhirnya dia bisa bernafas lagi normal tanpa oksigen. Akhirnya kami tahu lah, dia udah bisa bernafas sendiri gitu loh. Dan terakhir tahun lalu ya, saya ketemu dokternya yang pegang dia, Dokter Eka. Dokter Eka itu ngelihat Richard, dia tersenyum, dia bilang, Ibu, anak ini benar-benar mujizat. Karena waktu dia datang pertama kali ke RSCM, saya bingung melihat kondisi dia. Karena itu udah parah, kalau menurut saya parah. Karena hati kena, ginjal kena,
paru-paru juga bermasalah, tidak bisa bernafas. Saya sampai bingung, Bu, mana yang harus saya kerjakan duluan. Tapi entahlah katanya, saya cuma dalam hati saya cuma berbicara, udah kerjakan aja dulu, yang lainnya nanti menyusul. Ya, ternyata ya itu Tuhan juga menunjukkan dokter-dokter yang baik. Di Bethsaida ketemu dokter Joe, dokternya juga baik, dan dia juga membantu menggalang dana untuk cuci darahnya Richard. Saya juga kaget, Tuhan tuh mempertemukan saya dengan dokter-dokter yang baik. Ya sungguhlah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup keluarga kami. Terutama untuk Richard yang sampai sekarang bertumbuh. Ini Richard sekarang sudah tinggi dan besar, jadi saya agak berat. Dia sudah tinggi, jangan nendang. Jadi dia sudah tinggi sekali, dulu mungil sekali, sekarang tinggi dan bertumbuh. Ada satu lagu yang saya sampai saat ini masih saya imani. Lagu ini juga Oma suka nyanyiin waktu Oma masih ada. Lagunya itu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Demikian Bapak Ibu teman-teman sekalian, kesaksian saya pada malam ini. Semoga kesaksian saya ini bisa memberi kekuatan kepada kita semua, dan kita juga semakin percaya serta mengimani Tuhan. Amin.